Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah konfrontasi singkat, akhirnya Xiaoyan mengetahui identitas wanita cantik itu yang merupakan salah satu penguasa alam dewa iblis abadi. Mengetahui identitasnya terungkap, tentu saja Yuyan masih linglung dan merasa bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahuinya. Puan Yuyan, kenapa dia ada di sini? Setelah konfrontasi antara keduanya berhenti, Zonggu dan yang lainnya perlahan-lahan mendekat. Saat melihat bayangan indah di langit dengan jelas, mereka semua tampak kebingungan. Hei, apa yang mereka bicarakan? Bagaimana kalau kita lebih mendekat? Ucap Long Biao langsung bergumam dan mencoba mendengarkan apa yang dibicarakan Xiaoyan dan Yuyan. Dia sepertinya penasaran dengan semua yang terjadi. Melihat reaksinya, semua orang langsung melirik Long Biao. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengatakan apapun. Dan tentu saja tidak ada yang berani mendekat. Siapa yang tahu kata-kata memalukan apa yang diucapkan oleh kedua master tua di udara itu? Jika kau mendengar sesuatu yang tidak seharusnya didengar, bukankah itu hanya akan menjadi jalan buntu? Ucap Zonggu akhirnya angkat bicara dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa lebih baik menunggu di tempat mereka berada sekarang. Bagaimanapun Xiaoyan akan memanggil mereka juga. Sehingga dalam hal ini lebih baik jangan bergerak maju secara sembarangan. Sementara itu suasana antara Xiaoyan dan Yuyan juga mulai terlihat semakin canggung. Katakan padaku, bagaimana kau bisa mengenaliku? Kapan aku mengungkapkan rahasia identitasku? Ucap Yuyan berkata dengan linglung lalu mengangkat kepalanya. Matanya tampak sedang berpikir seperti mengingat di mana dia melakukan kesalahan. Itu hanyalah tebakanku. Ucap Xiaoyan menjawabnya dengan santai. Kau dapat menebaknya? Itu tidak mungkin. Ucap Yuyan dengan sedikit terkejut. Pada saat ini kelopak mata Yuyan langsung melonjak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Iya, menurutku begitu. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius lagi. Puan Yuyan, tolong berhenti menanyakannya lagi. Jika kau menolak dengan keras, sebenarnya tidak ada yang bisa kulakukan padamu. Ucap Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya. Tentu saja dia tidak mau mereka terus tenggelam dalam hal ini. Xiaoyan juga merasa bahwa sejak kemunculannya, dia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Saat melihat perubahan ekspresi di wajah Yuyan, Xiaoyan berusaha tidak ingin memperbesar masalah ini. Namun Yuyan juga sepertinya menyadari mengapa Xiaoyan mengetahui penyamarannya. Dia beranggapan bahwa Xiaoyan juga bisa dianggap sebagai master tua. Jadi bukan hal yang mustahil jika dia mengetahui hal-hal seperti ini. Hanya menebak. Hahaha. Berurusan dengan orang pintar terkadang memang sangat membosankan. Setelah Yuyan berhenti berbicara, dia segera menatap Xiaoyan lagi. Terlihat senyuman di wajahnya dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Apakah ini sebabnya Puan Yuyan datang kemari? Ucap Xiaoyan sambil membalikkan telapak tangannya. Dan terlihat pil pemecah racun Tianling muncul di tangannya. Xiaoyan merasa bahwa sepertinya Yuyan juga sudah mengetahui bahwa dirinya adalah sosok nomor 9 di alam dewa kekacauan. Jadi dia merasa tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun dia juga ingin membuktikan apakah tebakannya benar atau salah. Setelah memakannya, aku ingin tahu, apakah aku bisa mempercayakan kepadamu untuk mengolahnya lagi? Ucap Yuyan sambil menatap Xiaoyan dengan kilauan di matanya. Dan keduanya akhirnya saling tersenyum saat menatap satu sama lain. Maaf, aku belum ada waktu. Kemampuan avatar ini untuk memurnikan ramuan masih belum begitu bagus. Jawab Xiaoyan. Dia sengaja mengatakan itu. Dan sepertinya hanya kebenaran ini yang bisa dia sembunyikan. Bagaimanapun juga dia harus menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada yang tahu apa yang difikirkan oleh pihak lain. Jadi Xiaoyan ingin membuat Yuyan berpikir bahwa dia hanyalah avatar. Lagi pula,
Masing-masing dari keempat tubuh Yuyan ini telah mencapai keabadian para dewa. Terlebih lagi jika dia tahu bahwa ini adalah identitas asli Xiaoyan dan masih berada pada langkah ketujuh, maka dia akan dianggap lemah di hadapannya. Selain itu, avatar Yuan Shen juga masih terlalu lemah. Dan ini tidak sesuai dengan kriteria di alam dewa kekacauan. Seperti dugaan Xiaoyan bahwa seharusnya tidak ada orang lemah yang bisa memasuki alam dewa kekacauan. Tentu saja dunia akan memusuhi yang lemah. Sekarang Xiaoyan memang belum cukup kuat. Namun dia juga tidak bisa membiarkan Yuyan berpikiran seperti itu. Apakah dirimu yang sebenarnya ada di dunia sensi? Ternyata tebakanku memang benar. Kau hanyalah avatar. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa terlalu lemah? Ucap Yuyan berkata dan mengangguk dengan serius. Mendengar kata-kata Yuyan, mata Xiaoyan bergerak-gerak. Kekuatanku sendiri juga tidak terlalu lemah. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Namun di mata Yuyan, sepertinya hal itu tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah avatar terlemahku. Aku sengaja datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk mencari keberuntungan dan berlatih. Ucap Xiaoyan berkata dengan kesal. Tentu saja dia tidak terima dikatakan lemah. Apalagi dia sudah banyak pengalaman pertempuran hidup dan mati, serta melawan orang yang lebih kuat darinya. Jika kau ingin avatarmu menerobos dengan cepat, maka kau harus melatihnya secara gila-gilaan. Ini sebenarnya sangat bagus. Apalagi saat ini dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis tidak sedang baik-baik saja. Jika kau kurang beruntung dan harus kehilangan avatar, seharusnya kau bisa menerimanya. Ucap Yuyan mengangguk. Dia juga berpikir bahwa perilaku Xiaoyan sedikit agresif. Lebih baik kita tidak membahasnya lagi. Ucap Xiaoyan dan dia berpura-pura menjadi misterius untuk mencegah Yuyan terus bertanya. Sayang sekali. Sebelumnya aku berpikir untuk mempercayakan lagi kepadamu memurnikan beberapa ramuan lagi. Ucap Yuyan dengan menyesal. Apakah Puan Yuyan membutuhkan pil pemecah racun Tianling karena ada racun yang perlu didetoksifikasi? Ucap Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar. Menurutku ramuan itu rasanya sangat enak. Ucap Yuyan tersenyum dan berkata dengan canggung. Bagaimanapun ini adalah hobi kecilnya. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan terdiam sesaat. Ternyata dugaannya sebelumnya salah total. Ramuan yang dimurnikan ini bukanlah yang dia butuhkan, melainkan karena dia suka meminum pil ini. Jika begitu, avatarku akan mencoba memurnikannya. Namun sebagai imbalannya Puan Yuyan silahkan ikut denganku. Apalagi masih banyak orang kuat di dunia besar ini yang harus dikalahkan. Ketika aku tidak bisa mengalahkannya, bisakah Puan Yuyan membantuku? Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Karena kedua belah pihak sudah saling terbuka, maka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dengan adanya orang kuat di sisinya, maka Xiaoyan benar-benar bisa merajalela di dunia besar ini. Tentu saja. Tetapi tujuanku yang sebenarnya kali ini bukanlah obat mujarab. Seharusnya kau sudah mengetahuinya. Ucap Yuyan menjadi serius dan memandang Xiaoyan dengan tegas. Roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah memilihmu. Namun apakah ada cara untuk memperbaiki kerusakan dunia ini? Xiaoyan terlihat tenang saat mendengar ini. Namun dia tidak mengangguk ataupun menggelengkan kepalanya. Puan Yuyan adalah eksistensi tertinggi di dunia Dewa Abadi dan Iblis. Kau juga seharusnya memahami betapa sulitnya memperbaiki pohon dunia di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Kau dan aku juga tahu bahwa hanya ada dua metode untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan tampak malu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Menyelamatkan dunia ini memang tidak bisa dilakukan dengan satu orang. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Sisun? Ucap Yuyan dengan ringan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan firasat. Mendengar pertanyaan dari Yuyan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan firasat yang buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Di alam Suanyin aku bertemu dengan istri dan selir yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Mungkinkah di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, ini adalah istri Sisun? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tentu saja sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Sisun.
Pada saat itu tanda Shizun di alisnya bisa dilihat sekilas oleh siapapun. Selain itu, Xiaoyan juga merasa bahwa Yuyan juga melihat pertempuran sebelumnya di Istana Zi saat dia mengendalikan Raja Iblis Wei Hong yang merupakan avatar Shizun. Namun Xiaoyan masih bertanya-tanya apa maksud dari kalimat ini. Dan apakah ada sesuatu antara dia dengan Shizun? Puan Yuyan, Shizun telah mati. Betapa beruntungnya aku karena mendapatkan beberapa warisan yang ditinggalkan olehnya. Ucap Xiaoyan saat ini dia tidak berani mengakui hubungannya dengan Shizun. Faktanya Xiaoyan sendiri tidak mengetahui apakah dia reinkarnasi dari Yang Mulia atau reinkarnasi dari Shizun. Iya, kau memang benar. Dia sudah lama mati. Dan aku hampir tidak mengingatnya. Ucap Yuyan sambil menghela nafas panjang. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dan setelah mendengar kata-kata ini, dia semakin yakin bahwa mereka seharusnya mempunyai ketertarikan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya saja dia belum bisa memastikan kedalaman hubungan mereka. Mungkinkah kau dan Shizun adalah... Xiaoyan mencoba bertanya dan tidak melanjutkan kata-katanya. Tentu saja daripada menebak-nebak lebih baik bertanya secara langsung. Dia hanya seorang petualang di dalam hidupku. Dia telah meninggalkan jejak padaku. Namun dia tidak mau bertanggung jawab. Setelah mengatakannya, mata Yuyan menjadi sedikit lebih dingin. Melihat perubahan ini, Xiaoyan hanya tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka tebakannya ternyata benar dan dia merasa sial karena harus bertemu dengan janda dari Shizun. Sayang sekali aku tidak tahu banyak tentang Shizun. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, Yuyan langsung menatapnya dan matanya dipenuhi dengan kilauan. Seolah-olah dia menjadi orang yang bersalah. Kemudian sudut mulut Yuyan perlahan terangkat. Hei, kau seharusnya bukan reinkarnasi dari bajingan itu, bukan? Ucap Yuyan dengan suara yang dalam dan menatapnya dengan mata indahnya. Saat mendengar kata-kata Yuyan, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Hahaha, mustahil. Itu benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin aku reinkarnasi dari sosok yang begitu kuat? Ucap Xiaoyan sambil tertawa getir. Pada saat ini meskipun Xiaoyan tertawa, di dalam hatinya dia masih ketakutan. Saat ini Xiaoyan hanya diam saja. Sepertinya perasaan cinta itu belum berakhir. Namun saat ini dia tidak terlihat seperti Yuyan yang biasanya. Tetapi seperti seorang kreditur yang akan menganiayanya. Dan sepertinya dia ada di sini untuk menagih hutang padanya. Apakah benar begitu? Ucap Yuyan segera bertanya lagi. Namun Xiaoyan juga sedikit bingung dan diam-diam menyembunyikan tanda Shizun di antara alisnya. Iya, Shizun dapat dianggap sebagai guruku. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Bahkan jika avatar ini adalah reinkarnasi dari Shizun, dia sama sekali tidak mengetahui ingatan dari Shizun. Ucap Xiaoyan menjawab Yuyan dengan tergesa-gesa. Faktanya Xiaoyan belum mencoba yang terbaik untuk meningkatkan hubungannya dengan Shizun. Setelah mendengar penjelasannya, Yuyan menatap Xiaoyan diam-diam dan memeriksa jiwa dari Xiaoyan. Benarkah apa yang kau katakan seperti itu? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kau harus mempertanggungjawabkannya dan menelan 1000 jarum. Ucap Yuyan matanya berubah menjadi dingin. Sebenarnya Xiaoyan paling takut dengan hutang cinta pendahulunya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan Xiaoyan sama sekali merasa tidak bisa melunasinya. Sebelumnya Xiaoyan sangat tersentuh oleh ketulusan sang ratu Chen Xianyuan. Dan itu telah menyentuh hatinya. Namun saat itu tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mengatasi kematiannya. Sehingga jika suatu hari nanti dia cukup kuat, maka tidak peduli apa dia akan kembali ke alam Xuanyan. Xiaoyan memiliki obsesi yang kuat di hatinya. Bahkan jika dia harus membangkitkan sang ratu, maka dia akan tetap melakukannya. Oleh karena itu Xiaoyan takut pada wanita yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Zuzang. Tanpa terkecuali Ratu Kuil Kuno dan Ratu Chen Xianyuan. Bahkan jika dia menjelaskan bahwa dia bukanlah Yang Mulia, namun mereka tetap masih mencintainya. Cinta yang mendalam seperti ini akan membuat mereka tetap tidak ragu untuk memperlakukan Xiaoyan dengan baik. Meski kekasihnya tidak mengenalinya lagi. Dan walaupun penampilan dan kepribadiannya berubah,
Namun mereka tetap menganggap bahwa jiwanya tetaplah orang yang sangat mereka cintai. Tampaknya bagi mereka ini sudah lebih dari cukup. Orang kuat memang ditakdirkan memiliki banyak pengikut dan pengagum yang mencintainya. Mungkin hubungan mereka hanya sekedar kunjungan singkat dalam hidup masing-masing. Namun memang menjadi kenangan yang tidak akan pernah terhapuskan seumur hidup. Aku adalah seorang pria yang memiliki istri dan anak. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadamu? Aku hanya tahu sedikit tentang Shizun dan dia adalah guruku. Dan aku benar-benar tidak tahu hal yang lainnya lagi. Adapun alasan kenapa aku bisa mengendalikan iblis Feihong adalah karena aku mendapatkan tanda warisan dari Shizun. Ucap Xiaoyan dengan serius dan tegas. Dia benar-benar tidak ingin dianggap sebagai reinkarnasi dari Shizun lagi. Memang apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun sejauh yang diketahui Xiaoyan, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zhushang. Adapun antara Shizun dan Yang Mulia sepertinya memiliki hubungan yang sangat erat, dan itu hampir tidak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, aku tidak punya dendam dengan Shizun. Kami hanyalah teman lama, ucap Yuyan sambil tersenyum. Seolah-olah dia takut menimbulkan kesalahpahaman. Baiklah, lagi pula, siapa yang tidak punya teman lama? Ucap Xiaoyan mengangguk dengan serius seolah-olah sedang membicarakan perasaannya. Kehidupan manusia hanya seabad, dan itu bisa dianggap sangat singkat. Namun satu kehidupan mungkin cukup bagi seseorang. Seiring berjalannya waktu, perasaan kasih sayang pada manusia akan memudar. Namun makhluk abadi itu berbeda. Sejauh yang ku tahu, Yang Mulia menghabiskan hidupnya mengejar kekuatan dengan cara berkultivasi. Aku juga mendengar bahwa pada akhirnya Shizun dan Yang Mulia mati bersama. Apakah menurutmu mereka saling menyukai? Ucap Yuyan membuat pertanyaan tajam. Dan sebenarnya pertanyaan Yuyan ini hanyalah candaan. Saat ini Xiaoyan merasa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Yuyan. Shizun tidak pernah mengalahkan Yang Mulia. Namun itu mungkin sudah menjadi obsesinya. Aku sebenarnya tidak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin itu hanyalah sekedar pemikiranku saja. Ucap Yuyan kembali dan Xiaoyan hanya tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Aku belum pernah mendengar Shizun memiliki wanita lain di dunia sensi. Pada saat ini tatapan mata Yuyan tetap berada di tubuh Xiaoyan. Dan ketika dia mendengarnya, dia sama sekali tidak terkejut. Dan tatapannya terlihat tetap fokus. Dia adalah gurumu dan aku harus melindungimu. Aku punya sesuatu yang bisa merasakan jiwa dari Shizun. Saat Yuyan selesai berbicara, sebuah jepit rambut muncul di tangannya. Ketika Xiaoyan melihat benda ini, hatinya mulai bergerak sedikit. Yuyan berpikir bahwa Xiaoyan pasti mengenali benda ini. Tuan Yuyan, bukankah ini jepit rambut berlapis naga dan poniks yang diberikan oleh Yang Mulia? Ucap Xiaoyan segera menghentikan kata-katanya. Saat ini Xiaoyan merasa bingung mengapa Yuyan mengatakan benda ini pemberian dari Shizun. Apakah kau mengenali benda ini? Saat mengatakannya, Yuyan langsung memperhatikan sorot matanya. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia juga memiliki jepit rambut naga dan poniks yang sama di tangannya. Ambillah, jika benda ini bereaksi, maka kau pasti sudah berbohong sebelumnya. Ucap Yuyan mendekati Xiaoyan dan langsung mendekatkan benda itu di depan Xiaoyan. Dia menjadi sangat bingung dan pada saat ini dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya ini. Seketika Xiaoyan menjadi sangat bingung. Dan pada saat ini dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya. Apakah itu istri Yang Mulia atau istri Shizun? Tidak, aku tidak berani. Ini pasti kesalahpahaman. Shizun hanyalah guruku. Ucap Xiaoyan dengan ragu-ragu. Namun jika ada istri yang sama mungkin akan lebih sulit untuk dijelaskan. Saat ini Xiaoyan terus melihat jepit rambut naga dan poniks di tangannya dan merasa sedikit ketakutan. Namun masalahnya Xiaoyan telah sampai pada titik ini. Sehingga dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan memegang jepit rambut naga dan poniks yang ada di tangan Yuyan.
Pada saat ini mata keduanya langsung tertuju pada jepit rambut naga dan Phoenix di tangan Xiaoyan. Dan suasana menjadi tegang sesaat. Shizun hanyalah guruku. Setelah beberapa tarikan nafas tidak ada reaksi, Xiaoyan langsung berkata dan menghela nafas. Namun setelah beberapa saat kemudian, saat Xiaoyan hendak mengembalikannya kepada Yuyan, tiba-tiba jepit rambut naga dan Phoenix memancarkan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, suara yang tidak dapat dijelaskan memasuki pikiran Xiaoyan. Wanita itu telah gila. Larilah secepat mungkin. Suara itu dengan cepat menghilang dan sulit untuk mengetahui asalnya dari siapa. Namun suaranya tetap terasa familiar meskipun agak asing. Segera Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tahu bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari kebenaran cahaya emas. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Xiaoyan penuh kepahitan melihat jepit rambut naga dan Phoenix di tangannya. Dan dia merasa sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah saat dia melihat Xiaoyan. Segera setelah sinar cahaya emas keluar, Xiaoyan terus ditatap oleh Yuyan dalam diam. Saat berikutnya Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang kuat, sehingga tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Jepit rambut itu diberikannya kepada aku, kecuali apa yang dikatakannya bohong. Karena hanya dia dan aku yang bisa membangkitkan cahaya emas ini. Jika tidak ada, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi sekarang. Ucap Yuyan dengan marah. Tunggu dulu, Puan Yuyan, aku tidak punya hubungan dengan Shizun. Dan bagaimana mungkin aku menjadi reinkarnasi dari Shizun? Ucap Xiaoyan tersenyum pahit dan buru-buru berbicara. Terlepas dari apakah kau Shizun atau yang mulia, aku ingin mencari keduanya. Ucap Yuyan menundukkan kepalanya dan matanya tampak sedikit suram. Saat ini Xiaoyan menjadi syok dan perubahan mendadak ini membuatnya menjadi gugup. Puan Yuyan, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku hanyalah reinkarnasi. Tidak peduli betapa tidak bertanggung jawabnya hal yang mereka lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mewarisi ingatan salah satu dari mereka. Dan aku benar-benar berbeda dengan mereka. Ucap Xiaoyan tampak putus asa saat menjelaskan situasinya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yuyan sama sekali tidak menanggapinya. Dia mengangkat dan melambaikan tangannya dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Aku hanya mengetahuinya setelah melihatnya. Terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Saat melihat ke bawah, dia mendapati bahwa tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Saat melihat ke bawah, dia mendapati bahwa tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Puan Yuyan, meskipun ini hanyalah avatar dari diriku, aku khawatir ini sedikit tidak sopan, bukan? Saat ini wajah Xiaoyan pucat pasi dan dia berkata dengan kengerian di matanya. Yuyan yang lebih kuat dari sang ratu langsung mengambil busurnya. Namun apa yang dilakukan Yuyan jelas lebih berlebihan dan rasanya agak memalukan bagi Xiaoyan. Segera Yuyan melihat ke atas dan ke bawah setiap lekuk tubuh Xiaoyan. Dia memang belum kuat namun otot-otot pada tubuhnya sangat proporsional. Tubuh yang sangat bagus. Sama seperti mereka berdua. Namun hanya dengan melihat tampilannya saja, aku belum bisa memahami makna mendalamnya kalau tidak merasakannya. Ucap Yuyan menatap Xiaoyan tanpa berkedip dan berkata dengan penuh semangat. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah dan terlihat tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah cantiknya. Sebaliknya dia seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. Yuyan terus melihat ke atas dan ke bawah. Tatapannya tampak seperti seorang bocah yang mengagumi boneka panda. Puan Yuyan, jangan lakukan hal-hal yang di luar batas. Ucap Xiaoyan berkata dengan getir dan matanya mulai suram. Ini sangat berbeda dengan sang ratu, yang mana dia tidak akan membiarkan dirinya dibantai begitu saja. Kau dan aku sama-sama avatar. Mengapa tidak mencari tahu lebih lanjut? Ucap Yuyan memandang dengan mata yang serius. Kalau begitu, aku lebih suka meledakkan diriku sendiri. Aku tahu siapa dirimu. Jika kau memaksa, maka kau dan aku akan menjadi musuh mulai sekarang. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin, kemarahannya meningkat saat ini.
Hah, ledakan saja dirimu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Skenario terburuknya adalah aku akan menemanimu dan melakukan percakapan jujur denganmu. Ucap Yuyan mengerutkan bibirnya. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba gaun di tubuhnya menghilang begitu saja. Saat berikutnya tubuh seputih salju terlihat melayang dengan anggun di seluruh hamparan pasir kuning ini. Wah, haruskah kita menontonnya atau tidak? Ucap Jimmy pura-pura menutup matanya saat ini. Sebenarnya pemandangan ini sangat mengagumkan, dan dia mulai melihat ke langit melalui celah di antara jari-jarinya. Adapun mata Zonggu dan yang lainnya, mereka langsung terbelalak melihat adegan ini. Sebenarnya Zonggu tidak pernah memikirkan hal itu. Puan Yuyan yang dihormati oleh ribuan orang di alam dewa iblis abadi. Namun saat ini dia tampil tanpa sehelai benang pun yang membalut tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan tidak lagi merasa bahwa Yuyan sedang menghinanya. Dan dia tiba-tiba teringat kata-kata yang keluar dari jepit rambut naga dan Phoenix. Wanita jalang ini telah gila, larilah. Saat Xiaoyan mengingat kalimat ini, dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jadi dia tidak bisa melarikan diri. Meskipun mereka berada di antara pasir kuning, namun Yuyan sama sekali tidak ragu melakukan sentuhan keindahan yang menakjubkan. Gerakan dari punggung rampingnya terus bergoyang di belakang tubuh Xiaoyan. Bahkan yang lebih mengganggunya adalah ketika dua gunungnya yang menjulang terus bergerak menyentuh punggungnya. Yuyan segera berbalik dan melihat mata indah Xiaoyan. Sekarang dia bahkan terlihat lebih penuh kasih sayang. Puan Yuyan, jika kau bersikeras melakukannya, aku akan benar-benar mati meledakkan diriku sendiri. Ucap Xiaoyan memandang Yuyan yang tanpa pakaian dan terus mendekatinya. Meskipun pemandangan itu menakjubkan, namun Xiaoyan sama sekali tidak bereaksi. Bahkan wajahnya tampak lebih cemberut. Saat berikutnya kemarahannya tiba-tiba meningkat, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Itu tidak masalah, semuanya hanyalah avatar. Itu sama sekali tidak penting. Kenikmatan ikan di dalam air hanya berlangsung sesaat. Nikmatilah, maka semua orang akan senang. Ucap Yuyan dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Saat ini dia perlahan-lahan merentangkan jari giok rampingnya dan membelai alis Xiaoyan dengan lembut. Kemudian terus meluncur ke bawah menyentuh dada Xiaoyan. Lalu melanjutkan ke bawah lagi dan dia berhenti sejenak. Xiaoyan sangat terkejut melihat keberanian dari Yuyan. Saat ini dia masih belum bereaksi. Meskipun kelembutan itu terus meluncur maju mundur di tubuhnya. Mata Xiaoyan sangat dingin. Dia merasa tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Sementara itu Yuyan sama sekali tidak punya niat untuk berhenti. Bahkan jika Xiaoyan terus mengancam akan menghancurkan dirinya sendiri, itu juga tidak ada gunanya. Jari-jarinya menyentuh tubuh Xiaoyan. Energi manik di tubuh Xiaoyan yang akan meledak langsung ditekannya. Bagaimanapun Yuyan adalah keabadian para dewa. Dia sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan hidup dan mati Xiaoyan. Jangan terburu-buru meledakkan dirimu sendiri. Aku akan membuatmu merasa sangat nyaman. Percayalah padaku, ucap Yuyan berkata dengan suara yang lembut, dan matanya memancarkan rasa kasih sayang kepada Xiaoyan. Dan dia juga menggunakan bibirnya untuk menggoda dan mencoba membuat Xiaoyan terangsang. Tetapi dia bukan hanya tidak meresponnya. Xiaoyan juga malah mendapatkan kesempatan melarikan diri dari perubahan drastis ini. Terlebih lagi saat ini aura kuat keluar dari tubuhnya, sehingga dia pulih dari imobilitasnya. Segera Xiaoyan mundur dengan cepat. Tidak peduli apa situasinya, bahkan jika kau ingin melarikan diri dengan kecepatan penuh, aku tidak menyangka keberuntungan kedua akan kau gunakan di sini dengan cara yang konyol. Saat ini terlihat Xiaoyan sangat marah. Dia tidak tahu apakah wanita itu diprovokasi oleh Yang Mulia atau dari Shizun. Hanya dalam sekejap, Xiaoyan akhirnya merasakan arti sebenarnya dari kata-kata yang keluar dari jepit rambut naga dan Phoenix. Pada saat ini Xiaoyan segera menambahkan kecepatannya dan mengeluarkan guntur ekstrim. Dia dengan cepat melarikan diri di antara pasir kuning. Sosoknya dengan cepat melintas dan saat ini ada tim lain di area pasir kuning. Saudara laki-laki, apakah kau baru saja melihatnya?
Sepertinya ada orang yang mesum. Iya, kau benar. Sepertinya ada seorang pria yang tidak mengenakan pakaian. Kita harus lebih berhati-hati, sepertinya tempat ini sangat aneh. Saat ini ada beberapa sosok di pasir kuning yang bergerak maju dengan hati-hati. Namun sosok yang lewat membuat beberapa orang berhenti. Setelah berbicara satu sama lain, mereka langsung mengangguk. Tepat ketika beberapa orang ini bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, mereka mendengar lagi suara seperti meteor di udara. Itu sangat dekat dengan mereka dan baru saja terbang di atas kepala mereka. Pada saat ini semua orang di dalam tim itu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya membuka mulutnya lebar-lebar dengan keterkejutan di mata mereka. Wow, apa itu? Ini sangat menarik. Beberapa orang tidak bisa menahan keterkejutannya dengan adegan barusan, membuat mereka hanya bisa menelan air liurnya. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan tadi, apalagi momen ketika gunung yang megah melintas di atas kepala mereka. Sosok itu benar-benar cantik bagi mereka, tetapi untuk Xiaoyan itu adalah hal yang paling mengerikan. Saat ini bahkan dengan bantuan guntur ekstrim, namun suara gemuruh di belakangnya masih semakin mendekat. Berhenti berlari. Jika nanti aku menangkapmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah dari dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Ucap suara Yuyan keluar, dan itu langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Xiaoyan. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan marah. Puan Yuyan, walaupun aku harus menggunakan keberuntunganku, aku akan tetap melakukannya. Saat ini dia masih merasakan krisis, karena setelah dia melarikan diri beberapa saat, matanya sekali lagi masih melihat Zonggu dan yang lainnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yuyan sehingga faktanya Xiaoyan hanya berputar-putar. Namun yang terakhir mengejarnya tanpa lelah. Tampaknya dia sangat menikmati perasaan mengejar satu sama lain. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan armornya dan langsung menutupi kembali tubuhnya yang telanjang. Kemudian sosoknya tiba-tiba berhenti. Dalam hal-hal seperti menyelamatkan dunia, dia tidak pernah peduli apakah dia akan mati atau tidak. Tetapi hari ini dia merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Yuyan memandang Xiaoyan yang berhenti dan dia mengibaskan rambutnya ke belakang kulit putihnya yang berkilau tepat di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah menyangka jika sosok nomor 4 di alam dewa kekacauan adalah benar-benar Yuyan. Maka ini terlalu gila dan mengerikan. Dikatakan bahwa keabadian para dewa telah memotong emosi dan 6 keinginannya. Tetapi bagaimana dengan dirimu? Pada saat ini Xiaoyan cukup bingung dan bagaimana Yuyan bisa melakukan hal gila ini. Caramu memahaminya berbeda denganku. Yang kupahami bahwa jalan 6 keinginan memakan keinginan menerobos. Yang kupahami bahwa jalan 6 keinginan memakan keinginan menerobos diriku. Sambil mengalami kenikmatan kau bukan orang biasa. Jadi wajar itu membuatmu sangat penasaran. Setelah mengatakannya mata Yuyan bersinar memerah. Tampaknya seperti ini sudah tidak ada lagi alasan baginya. Saat melihat Xiaoyan, dia seperti binatang buas dan Saat melihat ke arah Xiaoyan, dia seperti binatang buas dan Xiaoyan adalah seekor domba gemuk yang besar yang akan dipanggangnya. Seolah-olah dia berharap bisa memakan Xiaoyan dalam satu gigitan. Jalan 6 keinginan, gumam Xiaoyan sambil memegang dagunya. Ini sebenarnya agak mirip dengan kekuatan 6 keinginan pagoda emas. Hanya saja keinginannya jelas berada pada level yang lebih tinggi. Walaupun demikian, aku tidak ingin kau melakukannya. Dan kau tidak bisa memaksaku. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan bertarung denganmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas dan sudah merasakan peningkatan kekuatannya saat ini. Kekuatan dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis mulai berlaku saat ini. Adapun paksaan yang dilakukan oleh Yuyan sebelumnya tidak lagi bisa menekan Xiaoyan. Dalam situasi ini, Xiaoyan sudah mengenakan armor namun Yuyan masih telanjang. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh avatar ini. Seolah-olah tubuhnya dianggap tidak penting. Hei, bukankah tubuhku sempurna? Aku memilih avatar ini setelah menyeleksi sekitar ribuan orang. Dan akhirnya mendapatkan tubuh menawan alami ini. Mari kita lihat,
Apakah kau dapat memenuhi keinginanku hari ini? Jika kau bisa bertahan, maka ini sebuah berkah bagimu. Namun jika kau tidak bisa bertahan, maka itu merupakan berkah bagiku. Mari kita lihat siapa yang akan menang antara kau dan aku. Setelah itu kita akan tahu milik siapa avatar ini dan jangan menunggu. Ucap Yuyan berkata perlahan sambil memainkan jari-jari indahnya. Xiaoyan mulai mengerahkan kekuatannya. Namun tiba-tiba cahaya merah jambu muncul di mata Xiaoyan. Kemudian sosok Xiaoyan dan Yuyan menghilang di udara dan memasuki alam dewa abadi milik Yuyan. Tentu saja ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan, karena sekarang dia tidak memiliki alam dewa abadi untuk melawannya. Namun faktanya ini juga sebuah peluang bagi Xiaoyan. Dengan bantuan kekuatan keberuntungan yang diberikan oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, apakah Xiaoyan dapat membentuk kembali alam dewa abadinya? Saat berikutnya, apa yang dilihat Xiaoyan di depan matanya adalah hamparan ilalang berwarna merah muda. Angin semilir terus berhembus sehingga Xiaoyan merasa hatinya bergetar. Api iblis di dalam tubuhnya juga melonjak dengan ganas dan sulit untuk ditekan. Saat ini terlihat sosok wanita muncul di dalamnya. Sosok ini berada di ilalang merah muda dengan punggung menghadap Xiaoyan. Dan dia mengenakan kain kasa semi tipis. Saat melihatnya dari samping, Xiaoyan merasakan seolah-olah ada musim semi yang beriak di mata indahnya. Sepertinya godaan semacam ini membuat Xiaoyan sulit mengendalikan hatinya. Seketika tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan bergegas menuju bayangan indah itu. Tetapi saat berada di udara, Xiaoyan langsung menggigit ujung lidahnya. Kemudian kesadarannya untuk sementara pulih kembali. Namun pada saat ini tubuhnya tiba-tiba mandek dan sosok wanita itu perlahan mengangkat lengan putih rampingnya. Dia mulai menggerakkan tubuhnya, seolah-olah memamerkan pesonanya secara sembarangan. Kain putih yang melilit pada tubuhnya membuat sosok cantik itu terlihat semakin menarik. Sebenarnya Xiaoyan sangat lemah jika menyangkut perasaan. Karena setelah menjadi dewa, Xiaoyan tidak pernah membuang perasaan cintanya. Dia juga sangat menghargai cinta dan keadilan. Ini juga menjadi caranya untuk berkultivasi. Saat ini Xiaoyan terus memikirkan pakaian wanita itu yang tampak seperti tertiup angin musim semi. Bukankah kau benar-benar menginginkannya? Tiba-tiba suara seperti lonceng perak terdengar di telinga Xiaoyan. Saat dia bereaksi, lengan kurus itu sudah terangkat dan memeluk lehernya. Aromanya yang harum memenuhi hidungnya. Dan mata Xiaoyan menjadi kabur. Tampaknya Xiaoyan telah terpengaruh oleh perasaan lembut seperti awan menempel di tubuhnya. Namun sosok Xiaoyan segera melangkah mundur dan kemudian mengambil tindakan tegas terhadapnya. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar terbentuk yang berisi kekuatan Yuan Shen dan jatuh dengan satu tembakan. Namun saat telapak tangan raksasa itu akan jatuh, sosok cantik di bawah telapak tangan raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sehingga wajahnya yang menakjubkan muncul di depan Xiaoyan. Walaupun penampilannya sangat mempesona dan tiada tara, namun Xiaoyan sama sekali tidak tergoda. Dalam hal hutang budi, hanya ada satu orang yang ada di dalam hatinya, dan itu membuatnya tidak akan melupakannya. Namun saat melihat wajahnya ada sesuatu yang membingungkannya. Dia sama sekali tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun di dalam hatinya, Xiaoyan merasa sangat familiar dengan sosok wanita cantik ini. Yuan ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dan dalam sekejap mata dia menarik serangannya lalu dengan cepat mendekat. Dia sangat ingin melihat wajah cantik ini dengan jelas. Faktanya jarak mereka sebenarnya jelas sangat dekat. Tetapi tidak peduli bagaimanapun Xiaoyan mencobanya, dia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hai Xiaoyan, kita sudah lama tidak bertemu lagi kan? Ucap suara wanita itu bergema lagi bahkan bagi Xiaoyan. Suaranya sama persis dengan sang ratu Chen Xianyuan. Saat ini Xiaoyan langsung terpesona dengan sosok cantik di depannya. Dan dia merasa sosok ini adalah wanita yang selalu dipikirkannya. Nama Chen Xianyuan telah menembus jauh di dalam jiwanya. Walaupun mereka sudah lama berpisah, Xiaoyan sudah sangat lama merindukan sang ratu. Dan ini mengingatkannya pada adegan saat tubuh sang ratu menghilang. Dan itu tepat di dalam pelukannya.
Rasa sakit di dalam hatinya tidak bisa dilupakannya begitu saja. Sehingga bagaimanapun situasinya, dia tetap tidak bisa melupakan semua kenangan ini begitu saja. Yuan kenapa aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas? Gumam Xiaoyan perlahan. Saat ini Xiaoyan memegangi pipinya dengan tangannya, dan dia memperhatikannya dengan sangat cermat. Dia jelas merasa bahwa wanita ini adalah Chen Xianyuan. Namun yang membuatnya sangat bingung adalah dia sama sekali tidak bisa mengingat wajahnya. Tentu saja hal ini sangat sulit diterimanya. Saat berikutnya wanita cantik ini bersandar pada dada Koko Xiaoyan dan keduanya jatuh ke dalam ilalang merah muda. Kemudian bibir merahnya mencium Xiaoyan. Pada saat ini tiba-tiba dalam pikiran Xiaoyan ada sebuah suara yang familiar terdengar. Xiaoyan, kau bilang kau akan mengingatku. Apakah kau sudah lupa? Suara ini meledak di benak Xiaoyan seperti guntur. Dan matanya yang kabur akhirnya bisa melihat dengan jelas. Tubuhnya mulai bergetar dan dia segera menendang wanita cantik yang berbaring di atas tubuhnya. 4. Mulai sekarang, kau dan aku akan menjadi musuh. Kemarahan melonjak di mata Xiaoyan bersama dengan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan normalnya. Dan tampak ada kegilaan di matanya. Sebenarnya bukan Yuyan yang membuat Xiaoyan begitu marah. Tetapi karena sekarang dia sangat yakin tidak dapat mengingat penampilan sang ratu. Dan saat suara ini terdengar, Xiaoyan sepertinya memahami sesuatu. Namun ada tatapan keengganan di matanya. Jadi begitu. Itu sebenarnya dia. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya mengetahui mengapa ingatannya tentang sang ratu menghilang. Sebenarnya bukan Yuyan yang menyentuh ingatannya, melainkan jalan keinginan yang dia kembangkan. Yuyan juga sebenarnya ingin memikat Xiaoyan dengan fantasi, tetapi suara tadi langsung menyadarkannya. Xiaoyan baru saja mengerti, dan sebenarnya sang ratu Chen Xianyuan lah yang telah memadukan jiwa terakhirnya ke dalam jiwanya. Sehingga dapat membuat ingatannya menghilang dan sekarang dia menyadari hanya sang ratu yang bisa melakukannya. Xiaoyan, kau harus selalu mengingatku. Kalimat ini sebenarnya kebohongan yang diucapkan sang ratu kepadanya. Bagaimanapun dia tahu jika Xiaoyan benar-benar sedang jatuh cinta, maka itu akan menjadi belenggu di dalam hatinya. Tentu saja belenggu yang diakibatkannya akan menimbulkan masalah sebab dan akibat, yang menyebabkan keberuntungan Xiaoyan akan rusak. Terlebih lagi dalam banyak hal, karena Xiaoyan akan membuat pilihan yang berbeda sehingga mengubah jalan yang seharusnya terjadi. Sebenarnya sang ratu juga memiliki perasaan yang sama terhadap Xiaoyan. Jadi ketika kalimat ini diucapkannya, dia sudah tahu Xiaoyan harus melupakannya. Sebelum Xiaoyan bisa melanjutkan hidupnya, maka menghilangkan ingatannya adalah bantuan terakhir yang bisa dilakukan oleh sang ratu. Aku tidak menyangka akan tertipu olehmu dari awal sampai akhir. Tetapi aku tidak takut dengan hubungan ini. Aku tidak ingin melupakannya. Sepanjang hidupku, kau akan selalu ada di dalam hatiku. Mulai sekarang, kau bisa membuatku melupakan penampilanmu dan melupakan semua kenangan antara kita berdua di alam Xuanyan. Tetapi nama Chen Xianyuan akan selalu kuingat. Ucap Xiaoyan mengulurkan jarinya, dan dia langsung merobek daging di lengannya. Kemudian dia mengukir nama itu di tulangnya dengan kukunya. Chen Xianyuan, aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan, dan aku akan selalu mengingatmu. Pada saat ini tekad di mata Xiaoyan tampak telah melampaui segalanya. Obsesi inilah yang memungkinkan Xiaoyan menerobos ke langkah ke-7 sebelumnya. Pada saat ini api keluar dari tubuhnya dan terlihat ilalang yang berwarna merah muda mengeluarkan nyala api dan menyebar di belakang Xiaoyan. Itu terlihat seperti lautan api yang memiliki 3 warna. Lautan api 3 warna itu ditangguhkan di udara. Dan sebelah 3 api ini juga ada 3 pilar guntur yang seperti menopang dunia. Setelah menggunakan penghancuran alam Dewa Abadi untuk melawan Raja Iblis Tianxun, Xiaoyan tidak pernah menemukan kesempatan untuk membentuk alam Dewa Abadinya kembali. Saat ingatan sang ratu muncul itu bersamaan dengan kemunculan Yuyan, sehingga membuat amarahnya menjadi meledak. Saat ini Xiaoyan terus berjuang melawan ingatannya yang hilang.
Dia bahkan mengukir nama sang Ratu Chen Xianyuan di dalam tulangnya. Karena dia tidak ingin melupakan semua kenangan mereka di alam Suanyen. Obsesi semacam ini baru saja mematahkan keinginan Yuyan. Dan dengan menggunakan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, itu telah memberi Xiaoyan kekuatan yang melebihi dirinya. Dengan demikian, dia telah meletakkan dasar untuk membentuk alam Dewa Abadinya di alam Dewa Abadi milik Yuyan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan akhirnya berhasil membangun kembali alam Dewa Abadinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan api di bawah kakinya langsung menyebar kemanapun dia lewat. Seketika pilar merah muda langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Pemandangannya terlihat seperti dua langit yang menyatu. Satu langit dipenuhi api dan setengahnya adalah dunia merah muda. Pada saat ini keduanya saling bersaing satu sama lain di alam Dewa Abadi. Mata Xiaoyan menjadi lebih jelas sekarang, dan dia sudah tidak lagi di bawah kendali Yuyan. Adapun api tiga warna di langit, itu terus mengeluarkan aura panas yang mengerikan, dan mulai mengambil lebih banyak ruang. Sepertinya sekarang dunia merah muda yang akan terbakar menjadi abu. Sudah lama sekali sejak seseorang mampu menerobos alam Dewa Abadiku. Kau menang kali ini, ucap Yuyan bergumam dengan pelan. Kemudian ilalang warna merah jambu langsung menghilang di depan mata Xiaoyan. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan dan Yuyan muncul kembali di langit pasir kuning. Mengenai apa yang dilakukan Yuyan, mata Xiaoyan menjadi sangat suram. Suasana hatiku sedang sangat buruk. Sekarang beri aku kekuatan yang cukup untuk menekannya. Jika tidak, aku tidak akan membantu dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Namun itu tergantung pada apakah roh dunia Abadi dan Iblis percaya pada Xiaoyan yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan segera merasakan aliran kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya matanya langsung tertuju pada Yuyan, dan dia langsung menginjak guntur ekstrim lalu muncul di atas kepala Yuyan. Saat ini Xiaoyan tidak peduli dengan wanita telanjang di depannya. Yang ada di hatinya sekarang hanyalah lonjakan kemarahan. Tatapan di matanya tampak sangat membenci Yuyan. Jika dia adalah avatar dari sosok nomor 4, maka seperti yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya, bahwa mulai sekarang dia akan menganggapnya sebagai musuh. 7 tinju dewa pembunuh, teriak Xiaoyan dengan keras. Dan seketika kelima jarinya langsung mengepal menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Xiaoyan hanya sekali merasakan kekuatan yang mulia di alam kehancuran. Dan ketika transformasi itu dia merasakan kekuatan yang tidak ada habisnya. Pada saat ini pukulannya berubah menjadi bayangan api dan guntur. Selanjutnya kekuatan yang berbeda itu bergabung dan melepaskan tinju 7 dewa pembunuh terkuat milik Xiaoyan. Dalam sejarah, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan benar-benar merasakan kekuatan yang mulia. Dengan kekuatan ini, keterampilan bertarung apapun yang dilakukannya dapat mengubah batu menjadi emas. Kekuatan ini juga memungkinkannya untuk menampilkan kreativitas yang tidak terbatas. Saat ini kekuatannya bahkan sangat kuat, sehingga membuat orang gemetar ketakutan saat Xiaoyan melemparkan pukulan ini. Saat ini semua orang dikejutkan oleh kekuatan pukulannya. Bagaimanapun ini sudah melebihi imajinasi mereka. Yuyan segera mengangkat tangannya dan membekukan jari-jarinya. Lalu cahaya dingin terdengar melolong di udara. Bertarunglah dengan tinju, ucap Yuyan berteriak dengan keras. Dan kali ini dia berusaha memotong tinju Xiaoyan. Sesuai keinginannya saat ini mata indahnya sedikit menyipit. Lalu dia terus melambaikan tangan rampingnya. Cahaya dingin melolong dari langit sehingga terjadi konfrontasi dengan tinju Xiaoyan. Saat keduanya tumpang tindih, tinju Xiaoyan sama sekali tidak pecah, namun langsung menghantam Yuyan dengan kekuatan yang mengerikan. Seketika Yuyan terlempar ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Jika kau tidak mau, maka lupakan saja. Apakah kau masih berencana untuk membunuhku? Ucap Yuyan meraung sambil menembak ke belakang lagi. Wajah Xiaoyan tampak dingin dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yuyan. Saat berikutnya dia terus bergerak maju dan Yuyan tampak diselimuti oleh bayangan tinju yang bertahan lama.
hingga akhirnya bayangan tinju itu meledak. Sesaat, pasir kuning berterbangan seperti batu-batu besar yang jatuh ke dalam air. Dan itu menimbulkan gelombang pasir sampai perlahan-lahan menghilang. Saat ini ada dua sosok yang mengambang di dalamnya. Dan terlihat Xiaoyan mencubit leher Yuyan. Sebagai avatar, tidak masalah aku melakukannya, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin dan 5 jarinya terus mengerahkan tenaganya. Sepertinya dia akan menghancurkan lehernya menjadi beberapa bagian. Ampuni aku dan jangan membunuhku. Aku bisa memberimu avatar yang ditinggalkan oleh Shizun. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan. Sebelumnya aku tiba-tiba saja lepas kendali karena kau sangat menggoda dan aku tidak bisa mengendalikannya, ucap Yuyan dengan suara yang serak. Walaupun demikian wajah cantiknya terlihat sedikit memalukan, namun bibir merahnya masih tersenyum menyeringai. Melihat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan sepertinya kemarahan di hatinya masih belum menghilang. Tetapi setelah mendengar tentang avatar Shizun, dia menjadi sedikit ragu-ragu. Meskipun Yuyan baru saja menyinggung perasaannya, tetapi sekarang dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan. Faktanya di dalam hati Xiaoyan, sebenarnya dia tidak ingin menjadikan Yuyan musuhnya. Apalagi pihak lain juga sama dengannya. Dan mereka semua anggota dari alam dewa kekacauan. Jika mereka benar-benar bermusuhan, maka tidak akan ada gunanya lagi bagi Xiaoyan bergabung di alam dewa kekacauan. Sekarang bukan waktunya untuk mencari musuh. Dan tentu saja dia juga harus mengeluarkan usaha ekstra untuk melawan satu orang kuat seperti sosok nomor 4. Xiaoyan tidak ingin melakukan seperti yang dilakukan Yuyan sekarang. Dan itu bukan karena dia orang yang bersih. Namun caranya membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Aku tidak suka penampilanmu. Tolong jaga jarak dariku, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Yuyan mengangguk dengan patuh. Segera Xiaoyan menatap Yuyan dengan mata yang sedikit rumit dan sedikit ragu-ragu. Namun dia segera melepaskan cengkramannya dari leher Yuyan. Pakailah bajumu terlebih dahulu, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Pemandangan sosoknya yang telanjang di depannya benar-benar membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Xiaoyan tidak menyangka Yuyan tidak memiliki batasan seperti itu. Segera Yuyan melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Dan dia mengeluarkan satu set baju yang transparan dan langsung memakainya. Aku tidak menyiapkan pakaian yang lainnya. Gaun putihku itu sudah dirusak olehmu. Dan aku tidak punya pakaian lainnya, ucap Yuyan dengan menyedihkan. Xiaoyan tidak berdaya saat mendengar kata-katanya. Segera dia mengeluarkan satu set rok panjang dari dalam cincinnya. Awalnya rok panjang ini milik Cailin, namun ukurannya kebetulan sama dengannya. Tentu saja sosok Cailin masih lebih sempurna dari Yuyan. Dan perasaan menawan yang mendominasi adalah sesuatu yang tidak mungkin dimilikinya. Pada saat ini Yuyan segera mengambil rok panjang itu. Kemudian dia langsung memakainya. Dan setelah memakainya, ada senyuman muncul di wajahnya. Wah, ini sangat cocok denganku. Mungkinkah kau sengaja menyiapkannya untukku? Maaf sebelumnya aku hanya menuruti nafsuku. Setelah memakai rok panjang itu, Xiaoyan melihatnya lagi dan merasa tidak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Yuyan. Jika bukan karena janji tentang avatar Shizun yang membangkitkan minatnya, mungkin Xiaoyan akan benar-benar membunuh Yuyan saat ini juga. Aku hanya ingin tahu avatar Shizun yang kau sebutkan tadi, ucap Xiaoyan mengabaikan omong kosong Yuyan dan benar-benar tidak mau menjawabnya. Dia merasa bahwa saat ini Yuyan benar-benar lebih gila daripada saat bertemu dengan sang ratu sebelumnya. Tentu saja itu benar, ucap Yuyan berkata dengan penuh percaya diri. Avatar ini sedikit aneh. Bisakah aku mengambilnya dan mengendalikannya? Ucap Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Saat Xiaoyan melihatnya, dia menyadari bahwa Yuyan mengangguk dengan patuh. Seolah-olah dia telah melupakan pertarungan barusan. Namun Xiaoyan juga menyadari sesuatu dan menganggap wanita di depannya ini adalah avatar dari Shizun. Jika dibandingkan dengan keanehan dari avatar lainnya, maka wanita di depannya bisa dianggap sebagai avatar yang sangat aneh dari Shizun.
Xiaoyan terus bertanya-tanya di dalam hatinya dan merasa ada yang salah. Tentu saja avatarnya tidak ada di sini. Jika kau memikirkannya ada di sini, maka kau juga seharusnya tahu bahwa kau tidak akan dapat membawanya pergi dari sini. Ucap Yuyan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saat ini dia sebenarnya masih memilah avatar mana yang akan diberikan kepada Xiaoyan. Namun dengan menggunakan gaun berwarna merah ini, wajahnya jelas terlihat cerah dan lembut. Meski begitu, dia masih tampak dingin dan itu sama persis dengan karakter dari Shizun. Pantas saja dia meremehkanku. Ternyata wanita di sebelahku ini lebih tua dariku. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil melirik Yuyan di sampingnya. Kuharap Puan Yuyan akan menyetujuinya. Ucap Xiaoyan tegas dan menatap Yuyan dengan tatapan yang agak dingin. Terlihat jelas bahwa Xiaoyan barusan telah menekannya dan hal itu tentu saja adalah tidak pantas. Namun Xiaoyan tidak lagi berpikir untuk meninggalkan kesan baik terhadapnya. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang telah aku katakan. Tetapi sebagai imbalannya, kau harus memberikan pil yang telah kau janjikan kepadaku. Dan kau harus menepati janjimu. Bagaimana? Ucap Yuyan dengan mata indah melengkung menjadi seperti bulan sabit. Menghadapi ketidakpedulian Xiaoyan, dia sepertinya tidak menganggapnya serius. Sehingga dia masih memiliki senyuman manis di wajahnya. Walaupun Xiaoyan seolah-olah mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Baik, kalau begitu, mari kita bertemu lagi di luar gerbang kuno. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Hei, kau ingin mengusirku? Ucap Yuyan menanggapi Xiaoyan dengan nada suara yang terdengar menyedihkan. Sepertinya Yuyan memang tidak mau pergi. Tetapi saat ini, Xiaoyan tidak mau pergi bersamanya. Bagaimanapun kekuatan yang diperoleh dari keberuntungan roh dunia kuno, Dewa Abadi dan Iblis hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa menjamin jika Yuyan tiba-tiba mengubah situasinya dan melakukan tindakan seperti sebelumnya. Awas saja jika kau melakukan sesuatu yang tidak pantas lagi. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas dan keberaniannya mengejutkan Yuyan. Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diriku. Meskipun dirimu benar-benar sangat menggoda. Ucap Yuyan mengerutkan bibirnya dan terlihat senyumannya sangat menyedihkan. Namun dia sebenarnya berharap masih bisa bertahan dan bisa terus menggoda Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir bahwa Yuyan menggambarkannya sebagai makanan. Bahkan matanya yang menatap Xiaoyan bersinar saat ini seolah-olah dia akan tergiur kapan saja. Yuyan ingin tahu apakah dia harus melalui jalannya bersamanya. Yuyan ingin tahu apakah dia harus melalui jalannya bersama yang terus-menerus untuk bisa menerobos pertahanan tembok hatinya. Mengapa kau mengatakan kata-kata itu? Saat ini Xiaoyan sedikit mengerinyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau bukan hanya memiliki aura mereka yang membuatku tidak bisa mengendalikan diriku. Namun aku juga bisa mencium aura dan aroma yang terpancar darimu. Itu benar-benar memikat. Ucap Yuyan membuang mukanya karena malu dan menepuk-nepuk lengan putihnya. Begitu aku menggunakan orang yang mendapatkan keberuntungan sebagai tungku dan menyerap keberuntungan untuk merendahkan pertahanan untuk diriku sendiri, aku juga sempat berpikir, tidak boleh untuk menyerap pesonamu. Saat itu aku hanya berpikir bahwa kau sangat wangi dan itu sama seperti yang mulia dan Shizun. Namun jika dibandingkan dengan mereka berdua, sebenarnya aromamu bahkan lebih memikat. Ucap Yuyan menjawabnya perlahan dan membiarkan keduanya terdiam sesaat. Hal-hal semacam ini tiba-tiba terlihat agak sulit untuk dibicarakan. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengan Shizun, dirinya dipenuhi dengan kejahatan dan haus darah. Dia adalah iblis dengan sepasang mata sipit dan mulut yang licik. Namun penampilannya membuatku diam-diam berharap kepadanya. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengannya. Saat melakukan itu, aku bahkan hampir terbunuh olehnya. Waktu itu aku masih sangat lemah dan tidak bisa memaksakan diriku. Jadi aku hanya bisa menunggu dan berharap kesempatan itu akan tiba. Sampai pada suatu saat, dia mengalami pertempuran hebat dan dia terluka parah. Aku segera menyembuhkannya, kemudian hatinya mulai tergerak.
dan kami akhirnya melakukan kontak dari kulit ke kulit. Ucap Yuyan berkata perlahan lagi. Saat mendengar cerita tentang Shizun, mata Xiaoyan berkedip karena terkejut. Tidak peduli apakah cerita itu benar atau tidak, namun dia juga tidak bisa memastikan orang seperti apa Shizun dan Zuzang itu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan mencibir dan dia merasa Shizun tidak akan melakukannya. Dan situasi yang sebenarnya adalah mungkin Yuyan yang memanfaatkan cedera Shizun dan mempengaruhinya dengan mantra, atau memberinya ramuan untuk membuatnya menjadi patuh. Jika tidak, bagaimana mungkin jepit rambut naga dan Phoenix itu mengeluarkan kata-kata itu? Aku tidak menyangka Shizun akan pergi. Dan pada akhirnya Yang Mulia juga mengecewakan ketulusanku. Ucap Yuyan menggertakkan giginya saat berbicara. Apa yang dijadikannya avatarnya bukan hanya tubuh seorang wanita, tetapi juga senyuman tulus seorang wanita. Melihat tatapan tak berdaya di mata Yuyan, Xiaoyan hampir tenggelam di dalam kesedihannya. Tahu milikmu berbeda dengan Yang Mulia, jadi jangan katakan itu lagi. Ucap Xiaoyan buru-buru berkata lagi. Aku tidak memiliki kesan apapun terhadapnya meskipun dia sangat kuat. Namun dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu. Tidak peduli seberapa besar aku menghiburnya, namun dia tidak pernah meresponnya. Dan aku merasa bahwa dia tidak menyukai wanita. Ucap Yuyan menunjukkan ekspresi penyesalan dan tampaknya Yang Mulia sepertinya melarikan diri darinya. Aku adalah reinkarnasi Yang Mulia. Ucap Xiaoyan dengan jujur. Segera Yuyan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jadi kau benar-benar tidak menyukai wanita? Xiaoyan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Yuyan. Meskipun hatinya merasa tidak berdaya, namun sepertinya ini adalah opsi terbaik untuk menghilangkan obsesi Yuyan. Aku sudah terlanjur terjerumus ke dalamnya dan melupakan nafsu. Aku juga tidak suka wanita apalagi pria. Ucap Xiaoyan. Setelah menatapnya, dia berharap agar Yuyan menjadi lebih menghargainya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Apakah itu tahu merupakan cinta yang pernah kulatih? Untuk mengolahnya kau harus mengalami semua jenis emosi. Dan itu hanya akan berhasil setelah dipupuk oleh emosi yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebenarnya sungguh menyedihkan. Tetapi tidak masalah. Aku punya beberapa di sini yang berspesialisasi dalam aspek ini. Dan kau dapat melihatnya. Ucap Yuyan berkata perlahan dan dia benar-benar mengeluarkan beberapa selip batu giok. Itu tidak perlu. Ucap Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Dibandingkan dengan hinaan Yuyan, tindakan Xiaoyan sekarang rasanya lebih menghina. Apalagi demi menunjukkan ketulusannya, dia rela menanggung reputasi buruk ini. Setidaknya untuk sementara Yuyan tidak menganggapnya sebagai mangsanya. Jangan malu, kau adalah seorang alkemis. Dan kau akan tahu bahwa obat ini pasti efektif. Ucap Yuyan langsung melemparkan selip batu giok ke arah Xiaoyan. Kali ini untuk memberi petunjuk yang lebih realistis. Xiaoyan melirik Yuyan dan terbatuk-batuk selama 2 detik. Lalu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dan dia bahkan mengambil selip batu giok itu. Saat ini hatinya merasa getir. Namun dia percaya istri-istrinya akan membelanya jika mereka tahu tentang hal semacam ini. Namun dia tidak menyangka reputasi besarnya akan dikalahkan oleh negosiasi seperti itu. Dan dia akan menunggu sampai kembali ke alam dewa iblis abadi. Aku akan menyiapkan bahan obatnya untukmu. Jangan khawatir, aku masih bisa membantumu sampai akhir. Ucap Yuyan berkata dengan wajah serius sambil menepuk dadanya yang kenyal dan lembut. Mari kita bicara tentang perjalanan ini dulu. Dan warisan yang ada di sini. Ucap Xiaoyan mengganti topik pembicaraan sebelumnya dan mengeluarkan sisa peta yang diberikan Yuyan kepadanya saat dia menyamar menjadi wanita yang tampak memalukan. Sayang sekali. Ucap Yuyan menatap Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Ini dianggapnya sebagai kerugian besar. Tidak peduli seberapa bagus pilnya, karena itu tidak dapat digunakan tanpa pasangan. Jadi itu bisa dianggap sebagai pil yang tidak berguna. Saat mendengar kata-kata ini, serangkaian garis hitam muncul di dahi Xiaoyan. Tentu saja kata-kata Yuyan menyindir Xiaoyan dan menganggapnya tidak cukup beruntung. Namun sepertinya dia yang merasa lebih menyesal daripada Xiaoyan.
Tidak masalah jika hanya satu pil yang dikonsumsi dan itu tetap bisa berlatih beberapa kali. Namun dengan bahan obat yang benar-benar cukup, sebenarnya itu dapat membuat pria tidak bisa menahannya. Mari kita bahas gambar sisa ini terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan mengalihkan pembicaraannya dan tersenyum pahit. Dia terlihat tiba-tiba menyesal. Dan Xiaoyan merasa sepertinya itu bukan ide yang baik untuk menggunakan ini sebagai alasan. Gambar ini menandai lokasi seni bela diri warisan Yuan Shen. Tetapi ini bukan hanya tentang mewarisi seni bela diri, melainkan ada juga darah Yuan Shen yang bisa diambil. Namun itu masih membutuhkan keberuntungan yang cukup. Sayang sekali aku tidak begitu tahu detailnya. Tetapi jangan khawatir, tentu saja gambar sisa ini pasti benar. Ucap Yuyan dengan tatapan serius. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas dengan penyesalan. Maaf, hanya itu yang ku tahu. Melihat reaksi Xiaoyan, Yuyan langsung melanjutkan kata-katanya. Tidak apa-apa, ucap Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah penguasa Istana Wu benar-benar sudah mati? Xiaoyan bertanya lagi sambil mengerutkan keningnya. Bagaimana aku bisa tahu? Sebenarnya ini juga pertama kalinya aku ke sini. Ucap Yuyan mengangkat bahu dan menjawabnya dengan acuh tak acuh. Saat ini matanya yang menatap Xiaoyan tidak lagi menyanjung seperti sebelumnya. Sekarang bahkan tampak ada sedikit rasa jijik di matanya. Bukankah itu yang kau katakan sebelumnya? Balas Xiaoyan. Hahaha, sebelumnya adalah sebelumnya. Sekarang juga berbeda. Siapa tahu kau tidak bisa melakukannya. Setelah Yuyan selesai berbicara, Xiaoyan terhuyung-huyung. Ternyata dia masih mengingat hal tersebut. Sepertinya gagal berkultivasi ganda dengan Xiaoyan membuatnya sangat tidak bahagia. Aku akan meminum pilnya setelah keluar dari sini, ucap Xiaoyan dengan tidak berdaya. Sekarang dia harus mencari cara agar Yuyan mau membantunya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Saat Yuyan mendengar kata-kata Xiaoyan, matanya tiba-tiba berminar saat melihat ke arah Xiaoyan. Dan dia menjadi tampak lebih bersemangat kembali. Ayo segera jalan, aku akan membawamu ke Istana Wu. Lakukan perhitungan yang tepat, dia seharusnya akan segera dibangkitkan. Ucap Yuyan tiba-tiba tersenyum. Melihat perubahan Yuyan, Xiaoyan hanya bisa menampar keningnya. Dia merasa satu-satunya yang tersisa di pikiran Yuyan adalah masalah kultivasi ganda. Apakah kau tahu di mana lokasi Istana Wu? Ucap Xiaoyan berkata dengan rasa ingin tahu. Saat ini mata Yuyan berubah dan dipenuhi dengan kekaguman saat melihat Xiaoyan. Sepertinya saat ini dia telah menjadi pengikut setianya. Sementara itu, Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut dengan jenis tahu yang dipraktikkan oleh sosok nomor 4 ini. Orang yang melakukan kultivasi dengan cara ini kebanyakan adalah laki-laki. Ini pertama kalinya Xiaoyan melihat seorang avatar wanita dengan keindahan yang menakjubkan. Lalu apakah wujud aslinya juga memiliki wajah yang mempesona? Saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan pemikiran ini di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang laki-laki. Tentu saja dia agak tertarik pada wanita cantik. Dan jika dia tidak tertarik lagi, maka itu bukanlah hal yang baik. Kita bisa menemukan Istana Wu dengan mengikuti pasir kuning ini, ucap Yuyan. Namun matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya dia tidak ingin menjauh walaupun hanya sesaat. Karena godaan yang begitu besar sebelumnya sehingga membuat Yuyan menekannya dengan begitu banyak kekuatannya. Sebelumnya Xiaoyan tidak menyadari bahwa pasir kuning di langit memiliki petunjuk dan bentuknya tidak seragam. Jika diperhatikan lebih seksama, maka dapat ditemukan bahwa ada perbedaan setiap lapis demi lapis pasir kuning. Terkadang tebal dan terkadang tipis. Ayo pergi, ucap Yuyan memandang Xiaoyan dan berkata dengan tegas. Mata indahnya melengkung seperti bulan sabit. Setiap kerutan dan senyumannya memancarkan pesona tersendiri. Setelah mendengarnya, Xiaoyan hanya mengangguk. Kemudian mereka berdua bergegas untuk pergi.
Tidak jauh dari mereka, sekarang terlihat semua sosok saling memandang satu sama lain. Jadi, apakah kita ditinggal? Ucap Jimmy tertegun sejenak saat melihat adegan itu. Sepertinya begitu. Dia lebih mementingkan wanita cantik daripada teman. Mata Zonggu menjadi kebingungan, dia juga tidak tahu mengapa Yuyan sangat agresif terhadap Xiaoyan. Lebih baik kita mengikuti mereka. Aku tidak tahu bahaya apa lagi yang ada di sini, ucap Zonggu. Segera beberapa orang ini mengikuti Xiaoyan dan berjalan ke arah Pasir Kuning. Sementara itu di suatu tempat di wilayah Pasir Kuning, terlihat ada bekas langkah kaki yang besar. Dan itu ternyata sosok yang sangat besar. Semua sosok ini memiliki tinggi lebih dari 1000 kaki. Terlihat ada tanda bintang redup yang berkelap-kelip di antara kedua alisnya. Dan ada juga rantai besi berkarat di tubuhnya. Sosok-sosok ini terus mengambil langkah ke depan. Setiap kali tubuh besarnya mengambil langkah, langkah kakinya terus mengaduk pasir kuning, sehingga membentuk jejak kaki yang sangat besar. Namun yang sebenarnya cukup mengejutkan adalah benda yang dipikul di pundak para raksasa ini. Jika dibandingkan dengan sosok Yuanzhen setinggi 1000 kaki yang memikul benda ini, maka apa yang mereka pikul lebih besar jika dibandingkan dengan tubuh mereka. Dan itu adalah sebuah kota. Saat ini mereka terus bergerak bersama kota yang ada di pundak mereka. Dan kekuatan yang dihasilkan oleh pergerakan kota besar inilah asal muasal pasir kuning di langit. Selama sosok ini terus berjalan, maka fluktuasi pasir kuning di sini tidak akan pernah berhenti dan di pusat kota ini berdiri Istana Wu. Saat berikutnya terdengar suara angin bertiup dan dua sosok tiba-tiba berhenti. Melihat pemandangan mengerikan di depan mereka, Xiaoyan terkejut dengan semua adegan ini. Dia merenung dan berpikir sejenak. Sebenarnya konflik tak terselesaikan seperti apa yang dialami oleh klan Qimi dan Yuanzhen. Ini bukan lagi perampokan, sebaliknya klan Qimi telah memperbudak klan Yuanzhen. Mungkin klan Qimi tidak membenci klan Yuanzhen, dan semua ini memang gaya dari klan Qimi. Dengan memiliki kekuatan dahsyat untuk merebut dan mengontrol tubuh, maka kekuatan klan Qimi benar-benar tidak terbayangkan. Namun klan Qimi kini telah hilang dan itu sama seperti klan Yuanzhen di dunia tanpa batas. Seperti kata pepatah, setiap sebab pasti mempunyai akibat. Tingkah laku Qimi yang berlebihan juga menjadi salah satu penyebab menghilangnya klan mereka. Setelah tiba di sini, jumlah klan Yuanzhen yang dilihat Xiaoyan tidak kurang dari 10 sosok. Lihatlah kota itu. Mungkinkah seluruh kota ini pernah ditempati oleh klan Yuanzhen lalu diambil alih oleh klan Qimi? Ucap Xiaoyan meraung dengan keterkejutan di wajahnya. Namun asal dia mau bertanya kepada Yuyan yang ada di sampingnya, maka dia seharusnya bisa mengetahui faktanya. Bagaimanapun sosok nomor 4 adalah orang yang berasal dari era Zuzang dan Xizun. Di zaman ini, kekuatan klan Yuanzhen telah menurun. Dan tidak banyak klan Yuanzhen yang tersisa. Jadi semakin sedikit tubuh klan Yuanzhen yang dapat digunakan. Dan tidak semuanya ada di dalam kota. Ucap Yuyan perlahan. Dan setelah mengatakan ini dia menarik nafasnya dalam-dalam. Berbicara tentang klan Yuanzhen, seharusnya masing-masing tubuh mereka sama kuatnya dengan yang lainnya. Namun sayang sekali, ucap Xiaoyan tiba-tiba merasa ingin tahu setelah mendengarkan penjelasan dari Yuyan. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Ucap Yuyan memandang Xiaoyan dengan bingung dan menunggu jawabannya. Saat Xiaoyan hendak berbicara, dia segera menghentikannya. Setelah memikirkannya sejenak, dia tetap tidak menjawab. Kemudian dia mengalihkan ke pertanyaan yang lainnya. Apakah penyebab penurunan klan Qimi adalah karena mereka terus-menerus merampas mayat-mayat itu? Setelah Xiaoyan bertanya, Yuyan langsung mengangkat alisnya sedikit. Dan mata indahnya menatap Xiaoyan dengan serius. Siapa yang memberitahumu bahwa klan Qimi telah menurun dan punah? Ucap Yuyan dengan suara yang dalam. Aku juga mendengarnya. Bukankah dunia besar ini telah lenyap? Ucap Xiaoyan dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Apakah menurutmu dengan kemampuan klan Qimi untuk merebut tubuh, ras ini akan mudah menghilang begitu saja?
Ucap Yuyan bertanya kembali kepada Xiaoyan. Secara alami Xiaoyan juga memikirkan hal ini. Dan dia sudah berpikir jauh tentang masalah ini. Tentu saja belum ada bukti yang meyakinkan. Semuanya hanyalah imajinasi. Menurutku, hilangnya dunia besar ini sebenarnya hanyalah cara klan Cimi untuk menutup telinga semua orang. Ucap Xiaoyan dengan ragu-ragu dan Yuyan hanya tersenyum, tanpa memberikan penjelasan apapun. Adapun apakah yang dikatakan Xiaoyan salah atau benar, dia sama sekali tidak memberikan jawabannya. Dan seolah-olah itu sudah jelas. Pola klan Cimi berbeda dengan klan Yuan Shen. Dan kekuatan mendominasi mereka dapat terlihat dengan jelas. Adapun klan Cimi hanya bersembunyi di kegelapan. Namun tirani mereka tidak kalah dengan klan Yuan Shen. Pada saat ini beberapa sosok besar yang berjuang memikul kota di depan mereka. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa klan Cimi cukup kuat. Sehingga mampu memperbudak klan Yuan Shen. Dan bahkan klan Yuan Shen musnah bersama dunia tanpa batas. Tidak menutup kemungkinan kehancuran klan Yuan Shen ada hubungannya dengan klan Cimi. Dengan dua ras yang begitu kuat, mungkinkah mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan keduanya dapat menjadi keajaiban dalam satu tubuh. Ucap Yuyan berbicara dengan tangan lembut di depan dadanya. Saat ini Yuyan sangat percaya diri dengan sosoknya dan merasa tetap bisa tampil luar biasa walau tanpa dukungan Xiaoyan. Pada saat yang sama dia segera melihat ke arah Xiaoyan. Lagi pula, dia telah menggenggam pembuluh darah naga Xiaoyan. Jadi ketika dia melihatnya, seolah-olah Xiaoyan sedang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Secara umum matanya melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Xiaoyan. Kata-kata yang keluar dari mulut Yuyan terkesan tidak hati-hati. Dan kekuatan penyembuh secara alami juga mengacu pada tubuh klan Yuan Shen yang dapat mengurangi tekanan dan kekuatan obsesi. Jika kau mengenal Shizun, kau pasti mengetahuinya. Dan bagi Shizun ini bukanlah apa-apa. Di mata Yuyan, Xiaoyan sekarang seharusnya bisa menjadi lebih kuat. Karena dia kini berperan sebagai dua orang yang kuat. Namun Yuyan tetap berpikir bahwa yang ada di hadapannya sekarang hanyalah avatarnya. Tentu saja untuk membuat Xiaoyan percaya, Xiaoyan harus terus berbohong. Seolah-olah itu benar-benar nyata. Xiaoyan juga harus membiarkannya merasakan bahwa kebohongan itu juga jahat. Walaupun Shizun memiliki banyak avatar, namun nyatanya kekuatannya tidak pernah bergantung dengan avatar-avatarnya. Ucap Yuyan mengangkat bahunya sambil menghela nafas panjang. Sebagian avatar Shizun sebenarnya tidak berguna. Alasan mengapa dia memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menemukan harapan dalam ambiguitas. Satu orang yang mencari rezeki itu tidak akan lebih baik dari 100 orang yang mencarinya atau mencari peruntungan. Dan itu tidak cukup untuk menyelamatkan 1000 orang. Gurumu memang orang yang gila, ucap Yuyan. Seketika Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Faktanya, Xiaoyan hanya mengetahui sedikit tentang Shizun dan hal ini belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun dia secara kebetulan melepaskan avatar Zuchi sebelumnya. Dan tanpa disadarinya, dia juga telah melakukan hal yang sama persis seperti Shizun. Jika avatar tidak banyak membantu tubuh aslinya, maka itu hanya akan memakan lebih banyak ruang jiwa. Namun setelah dilepaskan dengan cara ini, maka tidak peduli bagaimana avatarnya berkembang, itu tidak akan menjadi masalah pada tubuh utama jika avatarnya masih hidup atau telah mati. Ini sepertinya menjadi metode yang bagus, tetapi tingkat keberhasilannya mungkin tidak tinggi. Setidaknya masih ada peluang untuk membentuk avatar yang kuat. Kau mengatakan Shizun tidak pernah bergantung pada avatar. Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut? Ucap Xiaoyan mau tidak mau bertanya, karena dia benar-benar tidak mengetahuinya. Hei, bukankah dia gurumu? Tahukah kau terlihat aneh? Ucap Yuyan melihat sambil menyipitkan matanya. Dia wafat cukup cepat, dan aku tidak pernah memiliki hubungan yang dekat dengannya. Ucap Xiaoyan sambil terbatuk 2 kali. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang itu. Suatu ketika Shizun terlibat dengan urusan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis.
dia bersama dengan sosok yang mulia. Dan sosok yang mulia ini sangat bijaksana dan sangat sabar ketika menghadapi masalah. Jika dibandingkan dengan ketidakpedulian dari Shizun, meskipun Shizun tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan yang mulia, namun saat itu hubungannya masih cukup bagus. Setelah Shizun datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, dia mengeluarkan tidak kurang dari 100 avatar sekaligus. Dan hampir semuanya dirampas dari tangan klan Chimi. Hal ini juga membuat klan Chimi takut dan benci pada Shizun. Sebelum Shizun datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, klan Chimi tidak pernah kehilangan avatar seperti itu. Namun untuk beberapa alasan, mereka tidak dapat menangkap Xiaoyan dan tidak dapat membunuhnya. Pada akhirnya mereka membuat Shizun kesal terhadap klan Chimi, sehingga menyebabkan bencana berdarah terjadi. Shizun segera menyebarkan ratusan avatarnya ke seluruh bintang di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Namun dia hanya berdiri diam dan menunggu ribuan tahun sampai kejahatan dunia Xinjiang terguncang. Shizun menggunakan ratusan avatarnya sebagai pengorbanan dan memasuki dunia besar. Saat itu dia belum berada di puncak dunia. Meski begitu, dia tetap bergegas ke dunia besar dan menyelamatkan lebih dari 10.000 orang. Dan yang luar biasanya adalah pada akhirnya dia mampu melarikan diri dengan selamat. Sejak saat itu Shizun tidak lagi menyembunyikan obsesinya, dan dia akan melenyapkan sebanyak yang dia bisa. Sehingga saat itu dia telah membuatku jatuh cinta, ucap Yuyan dengan sedikit tersenyum. Pada saat akhir penjelasannya, wajah cantik Yuyan memerah dan Xiaoyan cemberut saat mendengar kata-kata itu. Sebenarnya orang seperti apa yang akan jatuh cinta kepada seorang pembunuh gila? Kecuali dia juga orang gila. Apakah karena Shizun meninggalkan banyak avatar di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis? Ucap Xiaoyan bertanya. Mendengar kata-katanya, Yuyan menatap Xiaoyan dengan aneh. Sepertinya dia bingung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Xiaoyan. Bukankah kau seharusnya bertanya berapa banyak musuh yang ditinggalkan oleh Shizun di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis? Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dengan karakter Shizun yang membunuh banyak orang, dia pasti akan meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Tentu saja karakternya berbeda dari yang mulia. Bagaimanapun secara alami Shizun sangat agresif dan pasti memiliki musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Ucap Xiaoyan berkata dengan ragu-ragu. Kau jangan khawatir, ini akan menjadi lebih jelas setelah kau meninggalkan gerbang kuno. Dengan kau mengekspos tanda Shizun di istana Zi itu bukanlah langkah yang bijaksana. Ucap Yuyan sambil tersenyum, seolah-olah ada sedikit kesombongan atas kemalangannya. Saat ini pikiran Xiaoyan mulai terguncang. Dia merasa hal ini mungkin direncanakan oleh roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Pantas saja dia bersedia memberinya 3 keberuntungan. Dan tujuannya sepertinya tidak sederhana. Tampaknya dia juga ingin membuat Xiaoyan berada dalam dilema. Namun Yuyan juga ingin menggunakan hal ini untuk memaksa Xiaoyan membuat rencananya. Hadapun Yuyan yang berada di sampingnya, diam-diam tersenyum dan hatinya sepertinya sedang berbunga-bunga. Tampaknya dia berencana mengulangi trik yang sama untuk mendapatkan cintanya. Jika Xiaoyan terjebak, maka Yuyan bisa memanfaatkan kemalangannya. Meskipun yang diinginkannya bukanlah nyawa Xiaoyan, namun itu bisa dianggap tidak jauh berbeda. Sebenarnya tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, itu bukanlah masalah yang paling buruk. Bagaimanapun dia harus tetap menghadapinya. Apalagi saat ini, Xiaoyan tidak bisa menyerah dan harus tetap berdiri tegak. Karena aku harus memakai ikat pinggang yang besar, maka aku akan tetap memakainya. Dan itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan tetap berhutang budi padamu. Jika kau bersedia melindungiku, maka aku masih bisa melakukannya. Yuyan mengangkat mata indahnya dan menatap Xiaoyan sambil menahan air liurnya. Baik, jika kau menyukainya. Ucap Yuyan menjawabnya dengan penuh semangat dan kata-kata ini memiliki motif tersembunyi. Jauh sebelum hari ini, aku sebenarnya sudah memutuskan rasa cintaku kepada wanita. Setelah mengatakannya, Xiaoyan tidak banyak berbicara lagi dan langsung menuju kota di puncak raksasa itu. Hahaha, jangan terburu-buru. Ciuman awal juga sangat penting. Semua hal baik akan datang secara perlahan.
Pada saat ini sebuah suara seperti lonceng perak terdengar mengeluarkan suara. Sebuah suara seperti lonceng perak terdengar mengeluarkan tawa. Dan ketika tawa ini jatuh ke telinga Xiaoyan, dia merasakan hembusan angin dingin yang membuat rambutnya berdiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.